Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Dimas Agus Putra. Saya Christopher Emmanuel. Saya Rahman Muladi. Saya Dimas Sugiantoro. Nah, kami akan membawakan materi presentasi dengan berjudul Hydro Power atau tenaga. Yang pertama adalah definisi dan konsep dari hydro power itu sendiri. Ini adalah sebuah energi terbarukan yang ditenagai oleh air dan menghasilkan energi kinetik dari air yang mengalir dan diolah menjadi menjadi listrik dengan turbin dan generator. Dan pembangkit tenaga air ini menjadi salah satu solusi utama untuk menyediakan energi yang berkelanjutan untuk negara kita di Indonesia. Lalu ini adalah konsep dasar dari hydropower itu sendiri. Yang pertama, dari sumber mata air yang dikumpulkan menjadi satu, lalu diteruskan untuk menuju turbin dan dimasukkan ke dalam pipa besar. Lalu air yang mengalir dengan kecepatan tertentu akan menggerakkan turbin dan memutarnya, lalu mengubah energi potensialnya menjadi energi kinetik, dan pada akhirnya akan menghasilkan energi listrik dari generator, dan listrik tersebut bisa disuplai kepada masyarakat untuk digunakan. Lalu ini ada konsep prinsip konversi energi. Pertama ada bendungan yang berfungsi sebagai untuk menaikkan permukaan air sehingga menjadi tempat penyimpanan air untuk penyimpanan energinya juga. Lalu ada turbin yang digunakan untuk kincir angin sebagai mengubah energi kinetik yang disebabkan oleh gaya jatuhnya air menjadi energi mekanik tadi. Yang ketiga ada generator. Generator ini akan terhubung pada turbinnya, sehingga ketika turbin berputar, maka generator akan merubah energinya menjadi energi mekaniknya menjadi energi listrik. Selanjutnya ada sistem komponen. Nah, berikut merupakan komponen elektronika yang dipakai untuk membuat sebuah hydropower. Yang pertama ada generator yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik turbin menjadi energi listrik AC. Yang kedua ada inverter, konversi DC ke AC. Yang ketiga ada protection device seperti MCB, relay, fuse, shock arrestor untuk melindungi sistem dari gangguan. Yang keempat ada transformator untuk menaikkan dan menurunkan tegangan untuk jaringan listrik. Yang kelima ada controller mengatur distribusi daya, tegangan, dan kestabilan sistem. Yang keenam ada sensor untuk mengukur aliran air, kecepatan turbin, tegangan, dan arus listrik. Yang ketujuh ada excitation system untuk menyuplai arus medan magnet ke rotor dan generator. Selanjutnya ada peran dari masing-masing komponen. Generator berperan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Komponen utama adalah alternator, turbin, dan magnet permanen. Selanjutnya ada inverter yang berperan mengubah energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya, baterai, atau sumber energi lainnya menjadi energi listrik bolak-balik atau energi listrik AC. Yang ketiga ada controller yang berperan mengendali atau mengatur dan mengontrol operasi sistem secara keseluruhan. Yang keempat ada sensor berperan untuk memantau parameter tertentu dalam sistem seperti suhu, arus, tegangan, atau daya yang mengalir dalam sistem. Yang kelima ada perangkat proteksi yang berperan untuk menjaga keselamatan sistem yang mencegah kerusakan akibat kelebihan beban, hubung singkat, atau masalah lainnya. Selanjutnya ada peran elektronika pada pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama adalah kontrol otomatis untuk mengatur turbin, katup air, dan generator. Yang kedua ada monitoring, sensor memantau aliran air, daya, dan kondisi sistem. Yang ketiga ada proteksi atau pelindungan, mencegah rusak akibat beban lebih, hubung singkat, atau lonjak tegangan.
Keempat, sinkronisasi dan efisiensi. Menjaga tegangan dan frekuensi sesuai standar jaringan. Yang kelima, ada integrasi. Mendukung penggabungan dengan energi terbarukan lain seperti pembangkit listrik tenaga surya dan baterai. Sistem diagram. Dari gambar tersebut diketahui bahwasannya air dari kolam penampungan dialirkan melalui pipa penstop menuju turbin untuk memutarnya. Energi putaran turbin diubah menjadi listrik oleh generator di dalam powerhouse. Listrik kemudian dialirkan ke transformator untuk dinaikkan tegangannya, lalu disalurkan melalui saluran transmisi ke berbagai tempat. Setelah memutar turbin, air dibuang kembali ke sungai melalui trial race. Keuntungan dan kerugian. Energi terbarukan yang dapat bertahan dalam waktu yang lama, bebas emisi lingkungan, mendorong pembangunan daerah, memiliki harga yang cukup terjangkau, upaya menghemat dan menjaga ketersediaan air. Dampak lingkungan yang mempengaruhi ekosistem di air, pasokan air yang berkurang karena adanya kekeringan pada sumber mata air, proses pembangun perlu waktu lama, lokasi sumber air yang terbatas, terjadinya bencana alam seperti tanah longsor dan banjir yang dapat merusak sistem. 6. Ada pengaplikasian. Nah, aplikasi ini kita beroperasi pada Sungai Yangtze Hubei di Cina dengan kapasitas 22.500 MW dengan jumlah 36 unit pembangkit dan biaya dengan kurang lebih 45 sampai 50 miliar atau US dollar. Nah, pemanfaatannya bisa menjadi pembangkit listrik, pengendalian banjir dan transportasi. Seperti di Indonesia kita mempunyai PLTA di Kayan, lokasinya Sungai Kayan, Malinau dan Balungan Kaltara. Kapasitasnya 9.000 MW dengan jumlah 5 unit pembangkit, biaya sekitar 2,3 sampai 2,7 juta per megawatt. Nah, pemanfaatan ini melistriki kawasan industri dan pelabuhan internasional atau KP Tas Kuning, Bulungan, dan menambah ketahanan energi nasional. Terus ada PLTA Cirata dengan lokasi Sungai Citarum, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kapasitas ini 1.008 MW dengan jumlah 36 unit pembangkit, biayanya sekitar 570 juta dengan pemanfaatan irigasi, pengendalian banjir, perikanan, dan pariwisata. 7. Tantangan dan pengembangannya. Nah, pengembangan pembangkit listrik tenaga air di masa depan di Indonesia menghadapi beberapa tantangan antara lain tantangan lingkungan, tantangan sosial dan ekonomi, pemantauan dan balik, dan tantangan teknis. Nah, pengembangan teknologi dalam pembangkit listrik tenaga air terdiri otomasi turbin, sistem pemantauan jarak jauh, tingkat akhir, kecepatan turbin, produksi listrik, pengaturan frekuensi untuk mengatur listrik yang dihasilkan, dan penyimpanan energi dengan MPHOS. Nah, dari presentasi kelompok kami yang sudah kami berikan, jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.